Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kuliah sejarah peradaban Islam kali ini, kita akan membicarakan satu bab mengenai periodisasi sejarah dalam Islam. Para sejarawan membagi beberapa periode. Yang pertama, kita lihat menurut Ahmad Al-Utsairy dalam bukunya At-Tarikhul Islami. Beliau membagi dalam 8 periode. Yang pertama, periode sejarah klasik dimulai dari Nabi Adam sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode sejarah Rasulullah. Yang ketiga, periode sejarah Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang keempat, periode Bani Umayyah. Yang kelima, periode Bani Abbasiyah. Yang keenam, periode pemerintahan Mamluk. Yang ketujuh, periode pemerintahan Utsmani di Turki. Dan yang kedelapan, periode dunia Islam kontemporer, yaitu dimulai pada tahun 1922 hingga sekarang. Kemudian yang kedua, periodisasi menurut Profesor Nuruzzaman As-Siddiqi. Beliau membagi dalam 3 periode. Yang pertama, periode klasik, tahun 600 sampai 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu dimulai dari jatuhnya kota Baghdad di Irak sampai ke penghujung abad ke-17. Itu periode pertengahan. Kemudian yang ketiga, periode modern, dimulai dari abad ke-18. Kemudian yang ketiga, ini menurut beberapa sejarawan ya, dan antara lain dikemukakan juga oleh Profesor Harun Nasution. Menurut beliau, ada 3 macam periode. Yang pertama, periode klasik. Yang kedua, periode pertengahan. Dan yang ketiga, periode modern. Periode klasik dimulai tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada periode ini ada 2 fase. Yang pertama, fase kemajuan Islam yang pertama, tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi, yang terdiri dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. Ini masa kemajuan di periode klasik. Kemudian yang kedua, masa disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Mengapa terjadi disintegrasi? Karena adanya perpecahan. Perpecahan ini antara kelompok Sunni dengan Syiah. Kemudian perpecahan antara golongan Arab dengan non-Arab, terjadi persaingan. Kemudian munculnya atau terjadinya perang salib, The Crusade War. Kemudian penyerangan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Itu periode klasik. Kemudian yang keduanya yaitu periode pertengahan, yaitu tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Nah, pada masa periode pertengahan ini ada 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran. Fase kemunduran yang pertama, tahun 1250 sampai tahun 1500 Masehi, yaitu karena terjadinya serangan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Secara langsung nanti bisa Anda baca dalam buku. Kemudian fase yang kedua yaitu masa 3 kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar ini, yang pertama yaitu Utsmani di Turki, kemudian yang kedua kerajaan Safawi atau kerajaan Safawiyah di Persia, yaitu di Iran. Kemudian yang ketiga, kerajaan Mongol Islam yang ada di India. Itu periode pertengahan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu periode modern, dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Nah, dalam periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon dari Perancis di Mesir yang berakhir pada tahun 1801
membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Nah, raja dan pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power, keseimbangan kekuatan yang telah membahayakan bagi Islam. Bagaimana untuk memajukan dunia Islam? Nah, muncullah pada masa ini, yaitu masa periode modern, tokoh-tokoh Islam. Antara lain muncul Muhammad Abduh, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Rashid Ridho, yaitu tokoh-tokoh pemikir dari Mesir. Kalau di Indonesia muncul juga antara lain Haji Abdul Karim Amrullah di Sumatera Barat, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian ada tokoh A. Hasan, yaitu pendiri atau tokoh Persatuan Islam atau Persis, kemudian ada lagi Hos Cokroaminoto, tokoh dari Serikat Islam. Nah, pada masa inilah muncul pemikiran-pemikiran bagaimana mengembangkan dunia Islam agar maju dan modern. Nah, pada periode inilah muncul bagaimana Islam bangkit dari penjajahan Barat, bagaimana Islam berpikir untuk mengembangkan dunia Islam dan wilayah Islam. Akhirnya hingga sekarang ini masuk dalam periode modern. Lebih lanjut Anda bisa baca dalam buku saya Sejarah Peradaban Islam di bab mengenai periodisasi sejarah dalam Islam. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.